Ini 7 hektar Iya, tanahnya. banyak banget teh. Tanah kamu gede banget. Enggak sih, menurut aku itu gede teh. Hebat loh. Lumayan lah. Iya, maksudnya menyenangkan. Iya, dan aku memberikan itu semua buat istri aku loh. Iya, itu karena kesabaran ibu ada di hidup aku. Kamu tuh Kesempatan dalam kesempitan, semoga waktu berpihak denganku. Kali ini ku tak mau gagal lagi, kau yang ku cari selama ini. Cerita lama, babak kedua, cerita aku dengan dia. Cerita lama, babak kedua, cerita aku dengan dia. aduh, Budi Doremi di CLBK, kamu bikin aku ingat mantan. Tanggung jawab, kalau suami aku nanya siapa mantannya, aku jawab apa? Jawab Budi yang nyanyi teh. Aduh, Budi Doremi, terima kasih hadir. Dan langsung itu lagu dibikin on the spot barusan ya? Iya, iya. Ih, kok kamu hebat banget sih? Iya, bukan aku yang hebat, Teh Mia yang maksa. Siapa itu Mia? Tuh di belakang sana. Mia mana? Aku nggak tahu nama Mia. Kamu tuh kalau bikin lagu emang gitu ya? Maksudnya bisa secepat itu? Iya, iya. Serius? Serius deh. Ya gimana tuh orang bikin lagu kurang lebih 20 tahunan. Bikin lagu tuh gampang teh, yang susah tuh laku atau enggak. Tapi kayaknya lagu-lagu kamu, dari suara kamu, musiknya selalu bikin easy listening, soothing gitu kayaknya nggak pernah mentok. Pernah nggak sih ada momen kamu mentok? Pasti. Kapan? Tiap kali di deadline tuh pasti mentok. Serius? Kalau deadline justru mentok? Iya mentok. Kalau nggak dikasih deadline kayak tadi langsung jadi? Iya, iya. Kok bisa sih? Iya kalau bikin lagu. Reverse psychology. Bikin lagu kayak bikin lagu aja ya gampang teh. Tapi kemudian kan kita punya target, punya sesuatu yang harus dilampaui dari sebelumnya, itu yang bikin susah. Itu yang bikin ribut ya? Nah. Lagu pertama yang kamu bikin itu umur berapa, judulnya apa? Nggak usah yang udah dipublish, yang pertama banget. SMP. Judul lagunya Cinta. Semua lagu kamu tentang cinta. Coba, tapi inget nggak? Kata-katanya inget nggak? Ingat ya lagu gini. Coba. Gini, sama teman bikin. Awas ya kalau aku inget mantan lagi. Enggak lah, itu dimarahin istri teh. Cinta yang bisa membuatku bahagia, kadang juga bisa membuat kita resah gitu. Enak loh. Berarti kalau dari SMP udah nulis lagu, sekarang kamu SMA? Enggak. Oh enggak, udah oke. berkeluarga, Udah berkeluarga 3 anak ya. Ada berapa lagu yang kamu tulis? Yang rilis or unreleased? Total semua lagu yang kamu tulis? Ratusan. Kalau yang rilis kan mungkin jumlahnya di atas 20 lah. Tapi kalau yang nggak rilis banyak banget. Yeah. Berarti yang bisa ngobatin patah hati itu nulis lagu atau jalan kaki? Jalan kaki, nulis, ya dua itu jalan ritual. kaki itu bisa mengobati patah hati? Enggak. Ternyata enggak. Ini bilang enggak menjauh dari pengalaman? Iya. Berapa kilometer jalannya waktu itu? Setiabudi Geger Kalong. Sampai Sukaluyu. Ya pokoknya dari situ teh. Oh, Makam Pahlawan. Ini umur? Ya Itenas. Itenas. Umur 25-an lah kalau nggak salah. 24-25-an lah. Jalan kaki. Sambil mewek? Oh enggak mewek. Justru waktu itu aku kayak bingung kok ada perasaan sakit ya di dada gitu. Akhirnya kayak coba terjemahin sambil jalan kaki gitu. Ternyata nggak hilang-hilang, kirain teh sakit fisik gitu tuh. Kayak mungkin serangan jantung atau apapun itu. Oh ternyata itu patah hati. Oh itu. Tapi dirimu itu sensitif ya? Oh iya. Sensitif nggak? Iya. Karena dari SMP udah bikin lagu tentang cinta. Yang cinta itu untuk siapa? Untuk
Ya banyak. Ada gebetan. Waktu itu. Macam-macam lah buat pacar, buat teman, sahabat dan seterusnya. Anak-anak sekarang ada yang ini nggak ngikutin bapaknya? Belum ada teh. Kan umurnya udah 11. Yang pertama 11, 8 sama 6. Cowok, cewek. Ah. Ada yang main gitar, ada yang main alat musik. Oke, kalau main alat musik ya piano itu di anak kedua sama ketiga mereka lagi mulai. Tapi kalau bikin lagu mereka belum. Bikin lagu belum. Tapi alat musik udah mulai happy di musik udah kelihatan. Ya, kayaknya ya teh. Kehidupan di Serang tuh kayak apa sih? Kehidupan aku sekarang. Pindah kamu tuh ke Serang pas COVID. Pas COVID. Pas COVID. Yes. Oke. COVID 2020 awal lah. Ini Serang yang katanya rumahnya kalau mau ke kamar mandi mesti lihat dulu ada ular atau tidak atau ada babi hutan. Serius? Serius teh. Aku tadinya mau bertamu, sekarang masih ada ular nggak? Oh, masih lah. Aku takut kalau lagi mandi aku diintip tiba ada orai gitu. Iya. Sarasehan gitu aku. Itu 3 hari yang lalu ada ular namanya ular tanah teh. Ular tanah itu salah satu ular yang berbisa sangat mematikan gitulah. Nah dia itu masih ya lagi lucu-lucunya gitu, kecil banget. Nggak ada lucu kalau yang berbisa tuh nggak ada lucu. Ya. Kalau dia bisa nyanyi mungkin dia lucu. Oke, dia kayak ada di antara selasar gitu buat jalan gitu. Anak aku yang nemuin nomor 2 sih ular. Ya itu ular gitu. Tapi dia ngambil dong. Enggak dong. Dia diajarin dong yang berbisa yang mana yang apa enggak gitu. Iyalah, ya masa diajak main gitu teh, ular tanah loh. Terus dia bilang, ya ini ular apa nih? Ini berbisa nah, ini ular tanah. Aku bilang, kamu hati-hati. Terus dia ambil sendal terus diinjak aja gitu, udah selesai. Jadi udah nggak bisa apa-apa dong ularnya. Iya. Dari ular berbisa dia udah nggak bisa apa-apa, dia diinjak. Iya. Jadi nggak bisa Lucu nggak aku? apa-apa. Lucu Ketawa. tahu. Kok nggak tahu sih? Kok nggak ngerti jok ibu-ibu? Iya. Ngertinya cuma jok Susah bapak-bapak. sekali ya, Teh. Jadi gimana kehidupan kamu di Serang? Ya, aku pindah ke desa lah tempatnya. Tempat aku kelahiran aku sendiri. Tempatnya lumayan jauh dari keramaian. Lahir di Serang, tapi terus ke Lampung gitu. Iya. Oke, itu baru ke Bandung. Baru ke Bandung. Oke. Ke Jogja dulu teh. Oh ke Jogja, oke. Kita nggak ketemu ke Jogja, jadi aku nggak tahu. Oke. Baru ke Bandung, baru ke Jakarta, balik lagi ke Serang. Oke, jadi ke Serang pindah. Di sana aku bangun rumah dari nol, konsepnya Jawa, Jawa-Jawaan gitu lah. Oh pendopo gitu. Kayak gitu. Terus ya banyak sih sebetulnya buat pindah ke situ tuh nggak serta merta mudah gitu teh. Karena aku udah punya partner hidup aku, istri aku, dan dia lebih memilih tinggal di kota ketimbang di desa. Karena pekerjaan dia juga pada saat itu, kan pekerjaanmu juga pada saat itu Di Jakarta. Iya dong. Aku masih ke Serang tinggal aja gitu. Yes. Aku bilang kayaknya dengan kondisi aku saat ini sebagai tulang punggung keluarga, aku doang yang kerja gitu. Aku nggak ada off air, jadi aku putuskan kayak kita harus pindah deh kayaknya ke Serang. Karena COVID itu. Iya. Daripada di sini terus. Dan kebetulan pas banget triggernya itu gara-gara kontrakan dinaikin. Harganya orang lagi susah-susahnya. Iya dong. Siapa namanya itu? Jangan tuh teh. Ibu yang dulu lagi bukan COVID, kayak gitu. pandemi. Nggak kayak gitu, nggak kayak gitu. Nggak dinaikin Nggak, dong. itu cuma trigger kecil. Digratisin. Pandemi. Udah. Yang Sabar waras. teh, sabar. Aku lagi suka ujuk-ujuk. Iya. Oke, terus? Akhirnya putuskan untuk pindah. Istri itu sebetulnya pengennya tinggal di perkotaan. Dia lebih baik tempatnya sempit, tempatnya di gang-gang sempit. Tapi yang dia penting di di pusat kota gitu. Rasa secure dia ada di wilayah seperti itu. Tapi kalau bilang aku realistis, aku pengennya kita pindah di kampung, kasih aku waktu sedikit untuk kita mau ngapain nih. Karena di sana kita punya rumah yang udah kita mulai, tapi belum selesai. Ya udah, akhirnya dia mau pindah dan itu nggak gampang. Dia awal-awalnya nggak mau nyentuh rumah itu teh. Aku cuma nyelesain kamar utama, kamar mandi impian dan dapur yang belum ada keramiknya segala macam. Jadi penuh dengan debu memang. Jendela belum ada. Nyonya pasti Iya. bawa aku ke sini. Betul. Codot, ular, anjing hutan, dinosaurus semuanya masuk rumah. Dinosaurus masih ada di Iya, Serang. seru Budi, banget loh. do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ya Allah. Bawa istri ada dinosaurus, what are you doing? Tiap malam kamu nyanyiin biar hatinya adem, nggak Ya, cinta. Enggak juga, nggak mempan teh. Begitu kita sudah menikah, kita tahu bahwa kenyataan yang sebenarnya itu bukan soal cinta, tapi tanggung jawab.
dan bisa bersahabat dengan dinosaurus dan anjing hutan. Iya. Terus Itu real anjing hutan ya Teh? Bukan anjing kampung dari punya siapa gitu nggak, anjing hutan bener. Mereka ya hidupnya berburu gitu. Jadi Ngeri dong. ya emang iya sengeri itu. Tapi nggak ngeri-ngeri amat lah. Terus aku tinggal di tempat yang memang dibilang sama orang sekitar itu tempat yang paling angker Teh. Wah, kamu keterlaluan. Oh seru, emang kenapa Teh? Kamu kalau sampai nggak baik sama istri kamu sekarang, bawa dia ke tempat angker, ada babi hutan, ada anjing hutan, ada makanya. ular, ada ini, kamu bener-bener loh. Makanya aku lewat Teteh aku bilang, Bu makasih banyak udah hidup sama aku. Bener-bener. Terus. Ngerasa bersalah di sini. Enggak. Iya. Jangan dipelintir. Oh iya oke. Bu, thank you udah ada dalam hidup aku. Terus. Iya, terus akhirnya aku kayak akhirnya istri mau. Ya mungkin pada saat itu aku terlalu kayak sok realistis, padahal aku sadar Teh, aku ternyata terlalu maksain keinginan aku. Tapi ternyata di 2023 begitu COVID udah mereda dan aku udah mulai off air, istriku ternyata punya waktu untuk ngelihat sisi lain dari hidup yang baru itu. Dia akhirnya bisa nikmatin itu. Dia punya kebun dia sendiri, pekarangan bunga, taman yang dia mau dia punya. Dia mulai dari yang kecil-kecil, akhirnya dia punya banyak banget di rumah. Terus dia punya peternakan dia sendiri sekarang. Dia punya perkebunan juga, pertamanan juga. Jadi dia jauh lebih Ini 7 hektar. Iya banyak banget Teh. Tanah kamu gede banget. Enggak sih, menurut aku itu gede Teh. Hebat loh. Lumayan lah. Iya, maksudnya menyenangkan. Iya, dan aku memberikan itu semua buat istri aku loh. Iya, itu karena kesabaran ibu ada di hidup aku. Kamu tuh Tapi hebat loh, kamu bisa maksudnya meyakinkan istri pindah, bertahan dan apa gitu. Gimana itu cara? Iya, karena satu-satunya yang membuat istri aku mau pindah karena aku melarat waktu itu Teh. Jadi itu adalah satu-satunya. Tapi istri kamu juga hebat. Iya. Maksudnya Dia you mau. stay together, Yes. you try together gitu kan? Dan itu aku syukuri setelah udah beberapa lama, akhirnya dia nyadarin satu hal, oh ternyata slow living tuh kayak gini ya. Slow living itu bukan berarti persis gambarnya kayak istri aku, bukan berarti kayak datang ke satu tempat yang sepi, kayak ke villa yang ada di Bali, semuanya udah ada, hidup menyenangkan, nggak kayak gitu. Slow living itu artinya istri aku ngomong bahwa aku udah dibebaskan dari kota, di mana hal-hal yang sebelumnya membuat aku tergantung dengan hal-hal yang instan, sekarang aku harus berproses untuk ngedapetin semuanya. Dia bilang kayak gitu. Jadi dia beternak, sekarang ayamnya udah surplus. Jadi dia minta, terakhir semalam, ya tolong beliin aku alat pencabut bulu ayam. Aku sebel, aku benci. Ada. Pakai pinset nggak bisa? Enggak. Ini mau otomatis. Karena banyak. Set. Iya. Jadi sekarang kalian hidup dari itu semua, si peternakan itu dan kebun dan apa gitu. Enggak, belum semuanya, tetapi Ya, kita udah mulai bisa. Oke dong. Ya lumayan Teh. Kalau sekarang pindah lagi ke kota, Enggak. kamu mau nggak? Nggak mau. Istri aku udah nggak mau. Oh gitu. Ha-ha. Yang tadinya tergantung di kota sekarang nggak mau. Nggak Anak-anak gimana? Anak-anak ya alhamdulillahnya karena mereka mulai dari kecil, Iya. jadi mereka merasa bahwa ya itu hidup mereka. Jadi dia nggak merasa. Justru mereka serunya adalah ketika ke Jakarta mereka seneng banget, oh kota gitu loh. liburan, Sedangkan kita yang di beda- Jakarta kayak, apa sih ini itu? Ya, Bingar-bingar bising apa gitu. Iya menyenangkan ya. lumayan. Tapi apa yang kamu pelajarin dari diri kamu, dari pernikahan, dari istri selama mulai slow living itu? Ternyata emang menikah terus pindah ke desa-desa yang umumnya orang sekarang sangkakan bahwa slow living itu kayak gitu ya banyak salah kaprah lah. Slow living itu bukan berarti hal-hal yang instan kita dapat. Kayak contohnya semuanya menjadi lebih santai, malas-malasan, nggak kayak gitu. Bukan, Yang aku dapetin ketika aku pindah dan kemudian aku mulai dari nol, ternyata yang aku perbaiki bukan cuma ekonomi, tetapi juga gaya berinteraksi aku sama istri aku, bahwa segala sesuatunya ya butuh waktu. Kayak kita mau pesen, misalnya mau pesen makan gitu malam-malam, kan susah Gojek gitu, ojek gitu ya. Jadi aku pesen satu malam itu, dia mau burger, aku beliin malam-malam. Mama-mamangnya itu sampai bilang, Mas ini yakin rumahnya Mas? Iya, aku bilang. Kenapa? Karena ini gelap banget. Itu emang hutan banget ya. Jadi 500 meter itu nggak ada penerangan, gelap banget.
Jadi kayak ular piton biasa lewat terus ketabrak gitu. Seriusan. Ya, jadi itu hal yang orang sangkakan tinggal di desa seindah itu enggak juga. Bahwa kita tuh harus berkomitmen hidup di tempat yang enggak seperti biasanya kita, pasti kita butuh banyak penyesuaian. Tapi masa kecil kamu kayak gimana sih? Masa kecil kamu di tempat seperti itu atau selalu di kota? Jadi tempat kayak gitu teh. Oh, jadi kamu yang bisa membimbing istri dan anak-anak mungkin? Ya, kurang lebih kayak gitu. Aku nggak ngaku aku yang bimbing, tapi kayaknya rasanya di sini istri aku yang cepat beradaptasi. That's good ya. Karena adaptasi itu, jadi slow living itu mungkin bisa diartikan dengan tidak mengikuti ritme di kota itu kan ritmenya cepet banget. Bangun, kerja, kesini, di sini jam segini jam. Slow living itu dalam arti beradaptasi dengan alam. Yang kita kerjakan, ya sesuai dengan apa yang alam berikan di saat itu mungkin ya. Kayak achievement dia paling besar yang pernah dia omongin ke aku itu adalah aku udah bisa loh bikin kompos aku sendiri. Iya, hebat. Aku harus nunggu 2 tahun untuk bisa dapetin itu. Dan tapi itu achievement yang luar biasa. Dan orang nggak paham bahwa itu tuh slow living. Kamu harus mengikuti alurnya untuk dapetin sesuatu. Iya, betul. Ya itu. Nggak, jangan diburu-buru semua apa gitu ya. Terus, tapi dalam karirmu nyanyi apa segala masih dong. Sekarang bolak-balik Jakarta akhirnya atau ke kota besar kalau misalnya ada performance apa gitu. Dan itu nggak masalah karena ternyata sama-sama aja. Kita tinggal di Bekasi sekalipun ataupun di Cibubur atau di Parung gitu ya, atau di Ciputat. Itu mungkin jarak tempuhnya lebih dekat, tapi waktu tempuhnya sama teh. Karena kalau misalnya ke off-air kan tinggal ke bandara tuh, dari Serang ke bandara cuma 1 jam. Ke sini 1,5 jam sampai 2 jam. Sekarang kalau ngeliat kota ribuh nggak? Iya, berisik. Itu yang berubah banget. Jadi ambang batas kita nerima noise pollution itu udah langsung kerasa banget. Jadi 3 bulan pertama tinggal di sana tuh tone ngomong kita teh dari yang tinggi ngomong ketemu temen itu langsung rendah. Karena noise di sana dikit banget. Iya. Dan mood juga. Ya banyak hal yang bikin aku ngerasa, kita tuh jadi peka sama iklim. Kalau kita kan di pemukiman padat nih teh ya. Misalnya pas pergantian cuaca gitu, pancaroba atau 5 perubahan, disertai angin, panas, sana tuh kerasa banget. Oh ini hujan, ini mau kemarau. Jadi kita lebih sensitif ya? Enggak, di sini mah enggak di kayak ruangan, gitu. Di ruangan, enggak ada. Kalau di sana bisa gitu nggak? Bisa kayak gitu. Cuman ngapain kan bisa buka internet ya, lihat di BMKG. Oh iya. Hey, jangan ketawa kalau ngetawain aku. Saat kita lihat, ada ular kah di sini? Nggak ada. Kamu sudah berini belum? Nah, friendly sama ular? Oh enggak ada friendly-nya. Enggak, kita nggak cocok aku sama ular. Tetap? Ya. Babi hutan? Anjing hutan? Enggak sih. Gigit kan anjing hutan? Iyalah. Ya ternaknya gimana dong? Kok ternak sih? Nggak ada ternak. Enggak, peternakan kamu. Peternakan? Oh, kita bikin pagar atuh. Dipagerin. Aman. Takut. Aku kalau berkunjung ke situ, ditawarin apa? Minum kopi, teh. Kita makanannya mahal-mahal teh di sana. Ada kita punya kacang 300 ribuan di sana. Enak ya. Kacang 300 ribu? Iya. Soalnya kebun aku di belakang tuh ada kebun kacang. Kacangnya kita hargain 300 ribu. Gitu. Tamu mah temayar, Nurul. Tamu mah gratis. Iya. Kita lihat. Berhubung usiaku udah di atas 15 tahun. Kamu yang mana sih? Anjir. Di mana? Boleh cerita. Oh iya, ini mau waktu bikin film sama si Haco ya. Catatan akhir kuliah. Ini tahun berapa ini kasih lihat? Ini tahun 2013, 14 kalau nggak salah. Kamu yang mana? Ini teh. Tuh. Iya, kita kan aku. Oh iya benar. Kok gue baru tahu ada foto gue ya? Ceritain kebiasaan besar sumpah terakhir di acaranya dia juga sama aja ngeluarin foto yang nggak pernah gue lihat. Gue kayak
trauma tau ngeliat kayak gini. Ini kita ngirim ular ke rumah kamu ngambil. Jangan dong. Ini aku nih. Ceritain. Ini waktu produksi film catatan akhir kuliah di IPB. Ini sesi fotonya sebelum rampung si syutingannya. Ya ini masih pas nyanyi juga sih. Kamu tuh dari kecil musik itu dari kecil banget. Ya. Udah langsung bisa main. Enggak bisa musik dong, belajar dulu udah teh. Enggak, otodidak nggak? Otodidak. Atau les gitu? Otodidak. Ini ini Budi Doremi. Gue nggak tahu ngambil kapan nih. Ini tuh merchandise aku guys. Ini waktu dulu, ini teh waktu bikin acara Budi Doremi pergi ke sekolah. Jadi kayak aku datang ke SMA gitu, dibayar sekedarnya gitu untuk bertahan hidup, beli makan, beli minum gitu teh, membayar kreditan. Tahu aja. Tapi ini bukan masa paling down kamu. Belum. Masa paling down itu pas apa? Pas COVID itu enggak, sebelum? Iya, waktu COVID. Pas COVID mulai job itu berkurang itu. 2018 sampai 2022-an lah, ya itu. Itu pas pindah ke Serang mulai dari awal itu masa paling set gitu. Yes. Somehow meskipun keadaannya kayak begitu, nggak tahu kenapa karena di sana banyak hiburan teh. Di Serang itu? Hiburan itu kayak lebih ke alam gitu loh. Jadi kita nggak ke distract dengan hal-hal yang diinginkan oleh orang, kita juga ikutan gitu. Misalnya nggak FOMO ya? Nggak FOMO. Misalnya kan di sana tuh pohon mangganya banyak. Waktu itu duit lagi dikit, tapi pohon mangga tuh lagi banyak berubah gitu teh. Pohon mangga itu kan punya Allah kan teh. Jadi aku ambilin nama anak aku gitu teh. Seru deh mainannya. Ngambil mangga, ngambil pisang, ngambil kelapa. Kita ambil, terus kita makan tiap hari gitu. Tapi orang sekitar gitu ngeliat kamu nggak? Itu kan Budi Doremi ada di sini sekarang gitu? Enggak, soalnya itu kan bukan tempat orang ngumpul gitu teh. Jadi kita nggak ketahuan. Maksudnya nggak terlalu jadi expose di sana gitu. Tapi yang bisa bikin kamu bertahan di masa paling terpuruk itu apa sih? Anak sama istri aku. Masa sih istri aku yang udah bertahan sama aku nggak bisa bertahan sama apa yang aku putuskan gitu. Tapi kamu bisa begitu karena ngelihat contoh masa kecilmu, kayak orang tua gitu, ayah atau apa gitu, seperti apa? Ayah sama ibu itu tipe orang yang memang ya sesederhana itu juga. Mereka hidup dengan cara yang umum dilakuin orang Indonesia dulu lah. Beternak ayam, nanam sesuatu di kebun belakang rumah, ya kayak gitu, umum banget. Jadi value itu yang kamu dapat, yang kamu ajarin ke anak-anak sekarang itu, atau ada value lain? Ya output dari luar juga pasti banyak banget. Salah satu keputusan aku yang datangnya dari luar itu, anak aku homeschooling. Jadi istri aku sama aku sepakat untuk anak ini belajar dari kita aja langsung. Tiga-tiganya? Sampai sekarang? Sampai sekarang. Homeschooling itu ribet nggak sih tapinya? Maksudnya ya kita orang tua mesti luangkan waktu kan untuk benar-benar. Lebih tepatnya nemenin sih teh. 2 jam sehari Senin sampai Jumat. Dengan materi yang udah diberikan dari payung, misalnya ada beberapa lah yang juga pro terhadap hal kayak gitu. Jadi kita tinggal ngikutin kurikulumnya, kita ambil kurikulum internasional juga, kita temenin. Jadi kita belajar juga tuh. Iya. Sesuatu yang baru juga ya. Nah, berarti kamu di industri musik ini sudah berapa tahun? 20 tahun lebih? Kurang lebih, kurang di bawah 15 tahun. Emang iya? Kalau di industri ya? Ya. Dari 2011. Kamu ngelihatnya sekarang gimana? Buat kamu sebagai musisi gitu? Aku pribadi? Aku merasa udah cukup sih teh. Maksudnya apa yang aku dapat saat ini ternyata udah bisa ngasih manfaat, nggak cuma buat aku tapi keluarga dan saudara-saudara. Buat aku itu udah lebih dari cukup. Kalaupun aku dikasih lebih, ya kenapa enggak? Gitu. Cuman ngelihat industri musik kan sekarang kan banyak banget kan musisi baru, grup baru, baru dengan independent label sendiri atau label gede atau apa. Kamu ngelihatnya gimana? Seru karena apalagi sekarang zamannya di mana artificial intelligence itu juga udah bisa bikin musik ya. Nah itu gimana kamu ngelihatnya? Itu loh, cuman bisa. Ngeri nggak buat kamu? Enggak sih, malah tambah seru teh. Oh gitu? Iya dong. Kan perubahan perilaku karena teknologi ya, kita harus adaptif lah. Jadi aku senang-senang aja ngelihat banyak sekali talent-talent baru bermunculan. Dan aku ngerasa kayak
nggak boleh stuck gitu. Aku harus punya merasa harus bersaing dengan itu. Ada ini project ke depan nggak buat kamu? Ada. Yang lagi kamu siapin sekarang? Aku baru rilis lagu loh Teh. Judulnya Ada Untukmu. Nyanyi dong. Iya. Boleh nggak dikit? Boleh. Boleh ya. Makasih ya Teh. Aku nggak nyanyi ya, aku lagi serak. Iya Teh. Kamu aja. Kan ini lagu aku. Oh iya, sorry. Oke. Lagu ini tuh buat anak istri aku. Maaf aku tak bisa tak di dekatmu, selalu menggenggam tanganmu. Setiap waktu ku coba ada untukmu, selalu memeluk dirimu, menemani harimu. Sepenuh hati menjagamu di dekatmu, karena ku tahu ku tak bisa jauh. Apa kau dengar? Dapatkah kau rasakan? Ku rindu kamu setiap waktu, tak ingin jauh, ada di dekatmu. Satu pintaku, ku ingin engkau tahu, ku ada hanya untukmu, ada untukmu. Kamu itu romantis. Makasih Teh. Ya kayak gitu Teh. Aduh manis banget sih. Ini, ada yang mau nangis di situ. Kenapa mukanya begitu? Dia nontonnya gini. Lagi terharu Teh. Dia nontonnya gini. Kayaknya kalau ribut dikit sama istri, sebentar sayang, sebentar. Langsung, nggak jadi. Nggak bisa. Nggak gitu. Tetap. Kamu ini gitu. Kalau istri ngomel, kamu gimana? Apa? Kalau istri ngomel, Aku diem Teh. Aku mau orangnya. coba. Iya. Misalnya ya. Ini misalnya aja ya. Iya. Budi, kamu gimana sih? Itu ada ular masuk dapur, kamu biarin aja. Aku jadi nggak bisa masak. Yaudah nanti aku urus. Itu. Aku menerimaan orangnya Teh. Untung istri saya nggak ikut hari ini, jadi saya bisa berkelit. Oh iya. Kita wawancara istrinya Jangan habis ini. It's okay, aku aja udah mewakili. Aku mau wawancara istri kamu habis ini. Karena aku nggak tahu kadang-kadang musisi itu suka gombal. Iya benar. Iya benar. Suka bohong. Kalau nyanyi mending bikin yang lain gini. Suami aku harusnya bisa nyanyi kayak gini gitu. Sih. Padahal kan kita nggak tahu. Nah Iya, sekarang kalau kamu bisa kasih satu wejangan, mungkin anak-anak kamu nanti nonton, kamu ingin sampaikan ke mereka yang mungkin belum sempat kamu sampaikan atau kemarin-kemarin belum kamu sampaikan sama di rumah atau mungkin udah juga. Apa yang kamu bisa sampaikan ke mereka? Ibu, Kakak Banu Marmosa, terima kasih udah jadi bagian hidup ayah. Mudah-mudahan kita tetap kompak sebagai keluarga, tetap kalau punya kewajiban didahuluin dulu kewajibannya, tanggung jawabnya baru hal yang lain. Ayah nggak minta apa-apa, ayah cuma pengen kita semuanya bahagia. Ayah, ini aku penasaran. Ini satu pertanyaan terakhir ya. Kan katanya ya, mau ada electricity off. Katanya ya, mati listrik. Perang dunia ketiga apa segala macam. Ada bunker nggak di rumah di Serang? Kalau ada, apakah aku boleh nebeng? Kan kamu kan udah ada ayam,
udah ada kebun, udah ada segala macem. Aku bisa hiraukan si ular sama anjing hutan apa segala macem. Cuman aku apakah bisa nebeng sama anjing-anjing aku sama suami aku itu chiropractor jadi bisa bantu dengan tulang punggung kamu. Kan kamu bilang kamu tulang punggung dari muda. Dia bisa bantu dengan tulang punggung kamu supaya nggak sakit. Apakah kamu sudah mempersiapkan hidup untuk itu di Serang? Jangan-jangan udah ada? Enggak sih, kalau bunker mah. Tapi kalau beli genset, ya aku udah. Lumayan buat ngecas mah. Ya kan? Ya maksudnya kan udah ada hewan-hewan peliharaan yang ayam apa segala macam itu bisa sustainable living. Amin. Kamu udah sustainable living di Serang. Mudah-mudahan. Jadi kamu ready kalau ada Amin. perang dunia ketiga misalnya gitu. Ya ready nggak ready sih teh. Tapi ya cita-cita aku terlepas dari perang dunia atau tidak, Emang ya kayaknya itu jadi alasan aku sama istri. Mudah-mudahan itu jadi semangatnya anak-anak. Iya, nggak bergantung dengan keinginannya, tapi ikut dengan prosesnya. Udah. Jadi boleh aku nebeng? Boleh. Itu intinya. It's okay. Minta alamat. Ya. Aku bawa anjing-anjing aku. Boleh. Mia Mio, Shoku, kamu boleh main sama anjing hutan itu. Biarkan mereka, biar anjing hutan itu mungkin jadi lebih jinak. Kalau ketemu sama anjing-anjing aku. Jadi keluarga deh. Iya. Sukses selalu, Kasih, tapi yang Teta. paling penting adalah bahagia dan sehat selalu. Amin. Itu yang paling Tete penting. juga ya. Ya, terima kasih sudah hadir di sini, Sama-sama. udah nyanyi. Aduh, kamu tuh bikin aku gimana gitu dengan lagu-lagumu. Terima kasih. Nah, ini. Aku mau kamu tulis surat ke anjing hutan. Aku mau kamu tulis surat untuk ke diri sendiri. Oke. Kalau Seru kamu banget. tulis surat berterima kasih, Aha. kamu sudah menjadi sosok yang selama ini dari dulu sampai sekarang, sampai bisa membimbing, membawa keluarga kamu, memulai kehidupan yang baru. Kalau mau bilang terima kasih, kan kita kan terima kasih ke istri, terima kasih ke anak, tapi kan harus terima kasih ke diri sendiri juga. Silakan ditulis pakai bahasa babi hutan. Mungkin kan tinggal di hutan udah tahu bahasanya. Pakai bahasa Budi Doremi. Thank you so much. Terima kasih sudah hadir di sini dan terima kasih sudah nonton.